Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 Ilmu Pendidikan akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Landasan Pendidikan dan Penerapannya. Dalam artian luas, hidup adalah pendidikan dan pendidikan adalah hidup. Life is education and education is life. Makna dan maksud dari kata tersebut adalah setiap pengalaman hidup, setiap kejadian yang kita lalui adalah pendidikan. Sedangkan dalam artian sempit, pendidikan dan prakteknya adalah persekolahan, di mana di dalam persekolahan tersebut terdapat peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan landasan adalah tumpuan, dasar, dan alas. Jadi, landasan pendidikan adalah tumpuan dasar yang digunakan dalam dunia pendidikan. Tujuan pendidikan itu sendiri adalah membentuk pribadi yang cerdas, pintar dalam mengembangkan tenaga dan pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelson Rahmat Ramli, NIM saya 2521112. Saya akan mempresentasikan tentang landasan-landasan dalam pendidikan. Kita akan membaginya ke dalam 5 poin. Yang pertama, landasan religius. Landasan religius ini berasal dari nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan yang sudah ada sebelumnya dan menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Dalam landasan religius ini, konsep pendidikan harus selaras dengan agama dan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan proses interaksi antara dua individu bahkan dua generasi yang memungkinkan dari generasi ke generasi berikutnya mengembangkan diri searah dengan perkembangan masyarakat pada zamannya. Karena itu, lembaga pendidikan harus bekerja sama dengan lembaga sosial lainnya. Jika perencanaan pendidikan yang melibatkan lembaga sosial lainnya berhasil, maka perilaku penyimpangan dari peserta didik setidaknya terkurangi dan hasrat masyarakat untuk belajar pun akan lebih meningkat. Sistem pendidikan nasional hendaknya melibatkan berbagai elemen masyarakat agar kualitas dan perannya semakin kuat. Untuk poin ketiga dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami, Hafizur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizur Rahman, NIM 2521114. Saya akan melanjutkan poin landasan pendidikan yang ketiga, yaitu landasan kultural. Ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2, pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap perubahan zaman. Kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik. Kebudayaan diteruskan kepada generasi melalui pendidikan, dan pendidikan pelaksanaannya ditentukan oleh kebudayaan. Keempat, landasan hukum atau yuridis. Pendidikan nasional perwujudan dan kehendak Undang-Undang 1945, utamanya Pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan. Landasan yuridis didirikan sebagai penyelenggaraan pendidikan, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pendidikan tersebut, dan memberikan sanksi jika terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian dalam material dan juga spiritual. Landasan yang kelima atau yang terakhir yaitu landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan kejiwaan manusia, sehingga setiap individu memiliki bakat, minat, kemampuan, kekuatan, dan perkembangan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Sehingga penyusunan kurikulum harus berhati-hati dalam menentukan jenjang pengalaman belajar, yang dijadikan program pengajaran dan tingkat keterincian bahan belajar yang digariskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adimas dengan NIM 2521081. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu penerapan landasan dalam pendidikan. Seperti yang sudah dikemukakan oleh teman-teman saya sebelumnya, untuk mendapatkan pendidikan yang kokoh dan berkualitas harus dimulai dari landasan pendidikan yang kuat. Landasan pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Yang pertama, landasan religius pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, landasan religius terwujud jelas pada perumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah usaha sadar dengan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Yang kedua, landasan sosiologis.
Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan masyarakat terutama dalam hal menumbuh kembangkan Kebhinneka Tunggal Ikaan, baik melalui kegiatan jalur sekolah maupun di luar sekolah. Ketiga, landasan kultural. Aturan dasar yang mengatur pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas, sudah memberikan landasan yang kokoh untuk mengembangkan keseluruhan potensi diri seseorang sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Yang keempat, landasan hukum. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dijelaskan bahwa pendidikan harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang kelima, landasan psikologis. Di Indonesia saat ini, tampak pada kurikulum pendidikan Indonesia yang terbaru saat ini yang sedang gencar dilaksanakan ialah kurikulum 2013. Berdasarkan penyampaian dari pelopor munculnya kurikulum baru ini yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji Musliar Kasim, MS, atau Warmendikbud Nasional Indonesia Bidang Pendidikan, ternyata banyak aspek psikologis yang menjadi perhatian sehingga munculnya rencana kurikulum 2013. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan dari penjelasan kami sebelumnya adalah landasan pendidikan adalah dasar pijakan atau titik tolak dalam praktek pendidikan atau studi pendidikan. Landasan pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan khususnya di negara kita yaitunya Indonesia. Agar pendidikan yang sedang berlangsung di negara kita dapat berjalan dengan baik dalam penerapannya, maka harus memperhatikan beberapa landasan pendidikan. Di antaranya landasan religius, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, landasan ilmiah dan teknologi, dan yang terakhir yaitunya landasan yuridis dan hukum. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Di mana terdapat kekurangan dan kesalahan, kami banyak-banyak minta maaf. Saya Sri Wahyuni, NIM 2521094, perwakilan dari teman-teman sekalian mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.